Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daryani dari mahasiswa dari Universitas Riau. Di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang seputar OSIS. Perkenalkan dulu, nama saya Afri Maderi. Saya di sini sebagai pembina OSIS, dan selain itu saya juga menjabat sebagai pengampu mata pelajaran PJOK di sekolah ini. Ya, langsung saja ya Pak, saya akan berikan Bapak beberapa pertanyaan. Yang pertama itu mengapa OSIS didirikan? Kalau pertanyaan mengapa OSIS didirikan, tentu di setiap sekolah yang mulai dari tingkat SMP menengah pertama sampai SMA itu OSIS selalu ada, karena OSIS itu merupakan organisasi intrasekolah yang dimana sebagai wadah berorganisasi atau belajar berorganisasi bagi siswa-siswi yang ada di lingkungan sekolah tersebut, baik untuk kegiatan intern di dalam sekolah ataupun nanti untuk kegiatan keluar. Nah, kenapa OSIS itu kita juga anggap penting, karena memang juga udah ada amanat undang-undangnya dari Menteri Kebudayaan dan Pendidikan untuk membuat organisasi yang dinamakan seperti kita kenal itu OSIS. Dan itu sangat membantu sekali untuk meningkatkan minat, kemampuan siswa dalam bersosialisasi, berkomunikasi dengan teman-teman sejawatnya, dan belajar bagaimana mengurusi atau peduli dengan sesama siswanya masing-masing. Oke Pak, ini pertanyaan kedua nih Pak. Siapa saja nih yang bergabung dalam anggota OSIS? Kalau di sekolah kita itu kan ada kelas 1, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nah, untuk yang bergabung di kepengurusan OSIS, biasanya kita mengambil dari kelas 10 dan kelas 11. Kalau kelas 10 karena baru, mereka mungkin hanya di bagian departemen saja, seperti departemen kebersihan, keamanan, ketertiban, dan lain-lain. Akan tetapi untuk ketua OSIS sendiri itu diambil dari kelas 11. Sedangkan wakil baru kita ambil dari kelas 10. Jadi ada ketua dan wakil kelas 11 dan kelas 10. Mereka lah yang akan menjadi penggerak bagi siswa-siswi sekolah kita yang lain. Karena kelas 12 sudah fokus kepada pelajaran untuk kelulusan mereka. Begitu. Ini pertanyaan untuk Bapak. Apa sih alasan Bapak mau menjadi pembina OSIS di SMK Perpajakan? Alasan mau, sebenarnya kalau untuk di sekolah, untuk penunjukan pembina OSIS itu dari pimpinan kita langsung, yaitu kepala sekolah. Nah, kenapa saya mau mengambil? Ketika kita diberikan sesuatu tanggung jawab atau amanah, itu sangat sebagai tantangan lah bagi kita. Dan saya juga berpikir bahwa organisasi itu sangat penting untuk anak-anak. Bagaimana mereka belajar bersosialisasi, bagaimana mereka belajar untuk mengenal lingkungan, bertanggung jawab tidak hanya untuk diri mereka tetapi juga untuk teman-temannya yang lain. Nah, oleh karena itu saya ingin juga ketika saya ditunjuk, ya saya mengambil amanah itu, dan supaya apa? Supaya kegiatan-kegiatan OSIS, supaya OSIS ini lebih bisa berperan di dalam lingkungan sekolah, bahkan untuk memberikan prestasi di luar sekolah bagi sekolah. Makanya karena di sekolah kita ya OSIS, pembina OSIS juga mengurusi dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan lain-lain. Ya. Ini satu lagi nih Pak pertanyaannya. Tuliskan contoh kegiatan OSIS yang ada di SMK Perpajakan. Sebenarnya di sekolah kita, SMK Perpajakan itu sangat banyak kegiatan-kegiatan OSIS yang kita buat, program-program yang sudah kita rancang. Akan tetapi tentu kita perlu mensosialisasikan itu selalu. Nah, untuk kegiatan OSIS yang nyata yang sudah kita lakukan yaitu adalah seperti kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler itu baik dari pengabsenan, baik dari pemrograman nanti, selain berkoordinasi dengan pelatih dan pembina, para siswa atau pengurus OSIS di bidang minat bakat atau keolahragaan, mereka yang mengurusi baik absen, rekap absen, dan lain-lain. Nah, di selain itu di bidang ekstrakurikuler kita juga ada kegiatan-kegiatan ke masyarakat seperti bakti sosial dan lain-lain.
Juga tidak kalah penting, kita selalu mengadakan, karena seperti yang saya katakan tadi, OSIS adalah sebagai wadah bagaimana anak-anak belajar memimpin, baik untuk diri mereka ataupun bagi teman-teman atau lingkungan. Nah, kita juga sering mengadakan latihan kepemimpinan, mengundang narasumber dari luar bagaimana menjadi pemimpin, memanage orang dan lain-lain. Nah, itu yang kita lakukan. Mudah-mudahan nanti ke depan setelah situasi seperti ini yang mungkin memang agak menghambat kita, bisa kegiatan-kegiatan OSIS itu bisa lebih baik dan lebih banyak lagi bermanfaat. Terima kasih ya Pak.